والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواننا في الدين، أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan bahasan Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, Ensiklopedia Adab Islam. Kita masih berada pada adab-adab yang berkaitan dengan seorang hakim, yakni pada adab yang berikutnya, yaitu berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 105, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Surat An-Nisa ayat 105. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah, yarhamukallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qudatu thalathatun. Hakim itu ada 3 macam. Hakim itu ada 3 macam. Ithnani fin nar wa wahidun fil jannah. 2 di neraka dan 1 di surga. Yaitu rajulun alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Yaitu yang pertama, seseorang yang mengetahui kebenaran lalu dia memutuskan perkara dengan kebenaran itu, fahuwa fil jannah, maka dia di surga.
Yang kedua, wa rajulun qadha lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar. Yang kedua adalah seseorang yang memutuskan perkara di antara manusia, yakni memutuskan perkara untuk manusia ala jahlin, di atas kebodohannya, kejahilannya, yakni dia berhukum tanpa ilmu, memutuskan perkara tanpa ilmu. Fahuwa finnar, maka dia di neraka. Wa rajulun arafa al-haqqa fajara fil hukmi fahuwa finnar. Dan yang ketiga adalah seorang hakim yang mengetahui kebenaran tetapi dia menyimpang dari kebenaran itu. Fahuwa finnar, maka dia di neraka. Nah, kita ketahui ya ikhwan wa akhwat, bahwa pekerjaan menjadi hakim adalah pekerjaan yang mulia. Tetapi ketika seseorang di dalam menjalani tugas-tugasnya itu sebagai hakim, dia menyelisihi kebenaran yang dia ketahui, atau dia memberikan keputusan hukum tanpa ilmu, maka dia diancam dengan neraka. Dan itu adalah merupakan suatu kebinasaan, sesuatu yang membahayakannya. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang hakim dia mengetahui kebenaran lalu dia berhukum berdasarkan kebenaran itu, memutuskan perkara di antara manusia dengan kebenaran yang dia ketahui, maka dia diberikan kabar gembira dengan surga. Naam. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan hendaklah kalian memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, wa la tattabi' ahwa'ahum, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, ini juga jadi dalil ya, bahwa seorang hakim harus memutuskan perkara berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dia tidak boleh menyimpang darinya, tidak boleh menyimpang darinya. Dan apabila seseorang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah karena dia meyakini bahwa bolehnya keluar dari Al-Quran dan Sunnah dalam memberikan keputusan hukum, yakni ada hukum-hukum lain yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah, sehingga boleh meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dalam berhukum, maka ini termasuk perbuatan kekafiran. Perbuatan kekafiran. Bahkan kalau dia meyakini tentang kebolehannya, maka dia murtad. Dia murtad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, barang siapa yang berhukum tidak dengan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun,
maka mereka itu orang-orang kafir. Maka dia bisa murtad apabila dia meyakini bahwa boleh berhukum dengan hukum yang lain selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Atau ketika dia berkeyakinan bahwa ada hukum yang lain buatan manusia lebih baik atau setara dengan Al-Quran dan Sunnah. Lebih baik atau setara dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini dia bisa murtad. Ini dia bisa murtad, keluar dari Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz dhalimun." Surat Al-Maidah ayat 45. Dan barang siapa yang berhukum dengan apa-apa, yang barang siapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yakni tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yang menurut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, faulaika humudz dhalimun, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Dalam posisi ini, apabila seseorang dia meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah hukum yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran dan Sunnah, dan juga dia meyakini bahwa tidak boleh berhukum dengan hukum yang lain selain daripada Al-Quran dan Sunnah, tetapi dalam pengamalannya dia berhukum dengan hukum yang lain selain daripada Al-Quran dan Sunnah, hanya karena mau mendolimi seseorang, hanya karena mau mendolimi seseorang, atau hanya karena untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi, maka orang ini zalim. Orang ini apa? Zalim. Naam. Dan begitu pula dalam surat Al-Maidah ayat 47 Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran dan Sunnah, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik. Apabila dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah hanya karena kepentingan-kepentingan duniawi, kebutuhan-kebutuhan duniawi, tetapi dia tetap berkeyakinan bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah hukum yang terbaik, dan tidak ada suatu hukum buatan manusia pun yang setara dengan Al-Quran dan Sunnah, serta dia berkeyakinan bahwa tidak boleh berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkan hukum. Hanya saja pada praktiknya dia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebabnya karena urusan-urusan duniawi, ingin mendolimi orang lain atau ingin mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, ya, dalam keadaan tetap dia meyakini bahwa hal itu tidak boleh, maka ini dia fasik. Naam. Maka di sini ada rincian, ya, berdasarkan 3 ayat ini. Berdasarkan 3 ayat ini bahwa orang yang berhukum selain daripada Al-Quran dan Sunnah itu tidak kafir secara mutlak. Tidak kafir secara mutlak. Ya, ada pembagian. Karena bisa jadi orang yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah itu dia terjatuh dalam kekafiran. Bisa terjadi atau bisa dia itu dolim, atau bisa dia itu fasik, ya. Naam. Ya, jangan sama dengan takfiri. Ya, ketika orang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul, semuanya kafir, murtad, mukhrijan anil millah, keluar dari agama. Ya, ini bahaya. Ya. Karena tidak setiap orang yang berhukum dengan selain daripada Al-Quran dan Sunnah itu murtad, mukhrijan anil millah, tidak. Ya, bisa jadi dia memang murtad, bisa jadi dia hanya zalim, atau bisa jadi dia fasik. Ya. Naam. Berdasarkan 3 ayat ini. Ala kulli hal,
Yang menjadi pendalilan bagi kita di sini adalah kewajiban bagi seorang hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka beban berat ya bagi seorang hakim yang menjadi hakim di negara-negara yang tidak menerapkan Al-Quran dan Sunnah, menerapkan qawanin al-hadithiyah, ya undang-undang buatan manusia, ya, naam, ini bahaya, dan sangat bahaya lagi bagi orang-orang yang merancang undang-undang selain daripada Al-Quran dan Sunnah, merancang undang-undang selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena menurut tabiat tidaklah seseorang membuat suatu peraturan kecuali dia menganggap peraturan yang ada itu tidak cukup. Nah, ketika dia merancang peraturan selain daripada Al-Quran dan Sunnah, bisa jadi dia adalah orang yang menganggap bahwa Al-Quran dan Sunnah tidak cukup. Nah, ini bahaya. Atau barangkali Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan zaman, atau tidak sesuai dengan kondisi, atau tidak mampu menjawab problem manusia. Ya, pakai ini bahaya. Nah, ini antara adab-adab dalam menjadi hakim. Yang berikut memperhatikan dan meneliti setiap kasus. Ya, memperhatikan dan meneliti setiap kasus. Artinya apa? Ya, artinya seorang hakim itu tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Seorang hakim tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Dia harus teliti. Dia harus mendengarkan persaksian. Kemudian dia harus melewati tahapan-tahapan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan syariat. Nah, supaya apa? Ya, supaya dia memutuskan tidak keliru, atau dia memberikan keputusan tidak keliru. Termasuk dia memperhatikan atau memeriksa para saksi, siapa yang layak jadi saksi, siapa yang tidak layak, dan seterusnya. Ya, nah, karena tidak boleh semua orang itu bersaksi, tidak boleh. Ada kriteria-kriteria yang orang itu boleh atau diterima kesaksiannya. Ada pula orang itu tidak diterima kesaksiannya. Maka kalau didatangkan kesaksian orang yang tidak diterima kesaksiannya untuk bersaksi, maka ditolak. Nah, maka hakim itu jangan tergesa-gesa dalam memberikan keputusan. Dia harus mencermati setiap masalah. Kasus demi kasus itu dia perhatikan dengan teliti. Nah, kemudian yang berikut, tidak merasa segan dengan salah seorang yang bersengketa. yakni ketika dia memutuskan perkara, jangan dia merasa segan terhadap salah seorang dari orang-orang yang bersengketa itu. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa berbuat adil. Supaya dia bisa berbuat adil. Nah, kalau dia segan kepada seseorang, ini bisa mempengaruhi keputusan hukumnya. Nah, kalau orang dia dia harus memutuskan perkara, atau perkara itu dinaikkan ke hadapannya, dan dia seorang hakim, lalu dia segan terhadap salah seorang dari orang-orang yang berperkara, ya, maka ini bisa menyebabkan keputusannya tidak adil. Ya, nah, melainkan seorang hakim itu harus adil dan tidak boleh segan terhadap seorang pun dalam memberikan keputusan hukum. Dia harus benar-benar menegakkan keputusan hukum, menegakkan hukum Allah. Yang halal adalah halal, yang hak adalah hak, dan yang batil adalah batil. Ya, jangan terkesan dia menyembunyikan suatu permasalahan atau dia membela sekelompok orang tertentu karena dia segan kepada mereka. Ya, barangkali orang itu pejabat atau anak pejabat
ya, sehingga dia segan, lalu dia tidak berbuat adil dalam memberikan keputusan hukum. Nah, ini tidak boleh. Ini diantara adab-adab untuk menjadi hakim. Yang berikut, tidak memberikan keputusan sebelum mendengar laporan dari kedua belah pihak. Ya, jadi jangan dia memberikan keputusan hanya karena mendengar salah satu dari pengaduan dari salah satu pihak saja. Tidak boleh. Dia harus mendengar pengaduan dari kedua belah pihak, dari orang-orang yang bersengketa. Dia mendengar supaya apa? Ya, supaya dia bisa meneliti kebenaran, mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya, dia punya bahan kajian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqadha ilaika rajulani fala taqdi lil awwali hatta tasma' kalam al akhar." Apabila dua orang laki-laki bersengketa, mengangkat kasus mereka kepadamu, fala taqdi lil awwali hatta tasma' kalam al akhar. Maka janganlah engkau memberikan keputusan ya kepada orang yang pertama sampai engkau mendengar orang yang kedua. Fasaufa tadri kaifa taqdi. Ya, dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana cara memberikan keputusan. Ya, kalau engkau misalnya ada orang mengadu kasus, satu orang yang dia mengadu duluan, lalu engkau berikan keputusan tanpa mendengarkan pengaduan dari pihak yang kedua, maka ini cenderung engkau keliru. Ya, tapi kalau ada kasus, ya engkau harus dengarkan semua pihak yang berperkara. Ya, supaya dengan demikian engkau tahu bagaimana caranya berhukum, bagaimana caranya memberikan keputusan hukum. Nah, yang berikut, sebelum sidang dimulai atau sebelum perkara itu dihadapkan kepada hakim untuk menggelar perkara, maka hendaklah seorang hakim harus mengingatkan kedua belah pihak, ya, agar tidak berkata dusta atau menjauhi sifat-sifat zalim. Nah, dia ingatkan mereka, sampaikan kepada mereka hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharaman berdusta atau memberikan kesaksian palsu, ya, dan seterusnya. Apalagi sampai dalam persengketaan itu dia bermaksud untuk mendolimi orang. Dia tahu sebenarnya dia itu lemah dan bukan miliknya, tapi dia orang yang pandai untuk melobi, maka bisa jadi dia menang dalam kasus itu. Maka ini tidak boleh. Maka seorang hakim sebelum menggelar perkara dia harus menasihati pihak-pihak yang bertikai itu, pihak-pihak yang bersengketa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa'aqdi lahu ala nahwin ma asma'. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana bashar." Sesungguhnya aku itu manusia biasa saja, kata Rasul. Ya. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan sesungguhnya kalian itu ya selalu mengadukan perkara kepadaku. Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din, dan barangkali salah seorang dari kalian itu lebih fasih dalam berhujjah daripada yang lain. Ya, orang yang berperkara itu ada orang yang pandai untuk ngomong. Ya, ada orang yang pandai untuk ngomong, ada orang juga yang tidak. Nah, bisa jadi orang yang pandai ngomong ini walaupun bukan haknya, tapi karena kepandaian dia dalam berhujjah, nah itu hakim bisa keliru dalam memutuskan, sehingga hakim keputusannya itu bisa jatuh kepadanya karena dia pandai dalam fasih dalam berhujjah. Maka kata Rasulullah, "Wala'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'din."
Ya bisa jadi salah seorang dari kalian itu lebih fasih dalam berhujjah dari sebagian yang lain. Wa aqdilahu ala nahwin ma asma'u. Ya, sehingga aku memberikan keputusan kepadanya berdasarkan apa yang aku dengar. Berdasarkan apa yang Nabi dengar. Ya kalau orang pandai berhujjah, Nabi dengar, oh ya kayaknya ini benar. Nabi memberikan keputusan karena dia pandai apa? Berhujjah. Padahal bukan milik dia sebenarnya. Ya. Nah, maka kalau demikian kata Nabi, faman qadaitu lahu min haqqi akhihi. Barang siapa yang aku putuskan kepadanya suatu perkara dari hak saudaranya. Artinya sebenarnya itu bukan hak dia, tapi karena dia pandai berhujjah, jadi keputusan Nabi itu jatuh kepada dia begitu. Ya, dan barang siapa yang aku putuskan seperti itu dalam keadaan itu bukan hak dia, tapi karena dia pandai berhujjah lalu keputusan jatuh kepada dia, fala ya'khudhu, maka jangan dia mengambilnya. Jangan dia mengambil keputusan itu. Kenapa? Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Ya karena sesungguhnya itu adalah potongan api neraka. Potongan api neraka. Jadi kalau memang di dalam dia berperkara itu, ya dia tahu itu memang bukan punya dia, tapi karena dia pandai berhujjah, lalu Nabi putuskan bahwa itu adalah milik dia, ya maka kalau dia sadar itu bukan punya dia, jangan ambil. Jangan ambil, walaupun keputusan hukum itu jatuh ke dia. Karena apa? Ya karena memang itu bukan punya dia, tapi karena dia pandai dalam berargumen. Ya, dia pandai dalam berargumen. Nah, karena kalau dia ambil, maka itu sama dengan dia ambil potongan neraka. Sama dengan dia ambil potongan neraka. Maka seorang hakim itu harus menasihati orang-orang yang berperkara supaya mereka jujur. Supaya mereka jujur dalam berperkara. Nah, Allahu a'lam bis-shawab. Sebab itu di sini ada catatan bahwa seorang hakim, ya dia tidak boleh terperdaya atau tertipu ya dengan pandainya bersilat lidah yang disampaikan, yang ajukan oleh orang-orang yang berperkara. Jadi jangan dia hanya tertipu dengan ucapan-ucapan mereka. Ya, tetapi dia harus benar-benar memahami hakikat persoalan. Ya. Dan dia mendengarkan keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertikai. Dan begitu dan seterusnya. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang berikutnya, seorang hakim hendaklah ketika dia memberikan keputusan tidak dalam keadaan emosi. Tidak dalam keadaan emosi. Karena kalau orang berikan keputusan dalam keadaan emosi, cenderung keputusannya keliru. Ya, cenderung keputusannya keliru. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yaqdiyanna hakamun baina itsnaini wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim mengadili dua orang yang bersengketa, ya, wa huwa ghadban, dalam keadaan dia marah. Dalam keadaan dia marah. Orang yang keadaan marah itu tidak boleh jadi hakim atau tidak boleh menggelar perkara. Ya. Nah, itu bisa mempengaruhi keputusannya. Nah, yang berikut tidak memberikan dua keputusan dalam satu kasus. Tidak boleh memberikan dua keputusan dalam satu kasus. Artinya kalau satu kasus itu ya dia pelajari kasusnya, dia mendengarkan kesaksian-kesaksian, dia meneliti, bila perlu dia memeriksa di wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai tempat persengketaan. Lalu dia memberikan keputusan satu saja. Tidak boleh dua keputusan dalam satu kasus. Karena itu membuka peluang untuk terjadi kerusakan-kerusakan. Ya. Nah, Allahu a'lam bis-shawab. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ambil air putih.